Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Denmark, teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan atau membagikan tips mengenai kehidupan PhD di Denmark. Nah, presentasi kali ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu di dalam acara kehidupan PhD di 4 benua yang diselenggarakan oleh Institut Polyglot Indonesia. Nah, kali ini saya ingin mendistribusikan apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua yang barangkali dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi PhD, terutama di Denmark. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, kita mulai ke profil dulu ya. Sebelumnya, saya Randi Frans Vella. Saat ini saya menempuh studi S3 saya di Technical University of Denmark di bidang Perceptual Quality Evaluation for Immersive Audio Visual Quality. Program PhD saya itu adalah kerjasama antara universitas dengan company, sehingga saat ini saya sebetulnya berbasis di company yang berada di Denmark. Sedangkan universitas merupakan tempat saya untuk mengambil course, kemudian juga dibimbing oleh salah satu profesor, hingga submit disertasi dan termasuk defense PhD saya. Sedikit tentang latar belakang pendidikan, saya S1 di Teknik Fisika UGM, S2 di Teknik Fisika ITB, kemudian pernah mendapatkan Australian Award Scholarship untuk short course di Queensland University of Technology, lalu program Sandwich Program selama S2 di University of Salford di Manchester, dan saat ini saya berada di Departemen Photonics Engineering di TU. Pertama-tama, sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa sih S3, gimana caranya, apa keuntungannya, apa perbedaannya S3 di Denmark, di Eropa, atau dengan negara lain. Yang paling penting adalah mengapa kita mau melanjutkan studi kita ke S3. Itulah. Baik, ada istilah cinta tidak sebercanda itu. Ya nggak? Nah, di sini saya ingin tegaskan bahwa sama, PhD juga tidak sebercanda itu. PhD bagi saya, bahkan sebelum memulai program PhD atau mencari-cari PhD, dari berbagai cerita yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya, dosen saya, dan sebagainya, PhD itu tidak sekedar studi. Bahkan PhD itu lebih kepada journey. Jadi PhD adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kita mendalami suatu ilmu, berinteraksi dengan sesuatu yang mungkin belum pernah kita dapatkan sebelumnya, belajar memanage sesuatu, memanage target, memanage ekspektasi, memanage komunikasi dengan supervisor dan dengan yang lain-lain. Banyak sekali yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadi PhD atau mengambil studi PhD. Maka motivasi menjadi salah satu hal yang utama dan tidak kalah penting daripada apa yang kita pelajari selama PhD. Setidaknya ada beberapa motivasi di hal ini ya. Yang pertama itu misalnya motivasi kita ingin menjadi peneliti atau dosen misalnya. Atau motivasi kita ingin mengembangkan karir. Ada juga yang motivasinya karena ingin beralih profesi dari satu ke yang lainnya. Ada juga yang motivasinya, cari kerja susah, sekolah aja dulu, mumpung ada beasiswanya. Yang lain bermotivasi, wah lagi trending nih kayaknya studi lanjut. Hitung-hitung bisa sekolah ke luar negeri, nyari pengalaman kan. Dan yang terakhir banget nih, gak yakin dia, jalanin aja dulu deh. Dapat PhD, syukur, alhamdulillah ya udah kita jalani. Nah, di sini saya tidak ingin menjudgment mana motivasi yang paling benar atau ada yang salah atau tidak, tapi teman-teman bisa menilai sendiri dari motivasi-motivasi ini mana yang baik, mana yang sebaiknya tidak ditanamkan. Karena semua itu berawal dari niat dan motivasi ya. Kalau motivasi kita kurang kuat, bisa jadi ada hambatannya lebih besar gitu daripada yang ketika kita sudah benar-benar memantapkan tekad karena kita ingin mengejar sesuatu.
Apa motivasi kita mengambil studi lanjut? Maka itu jadi pertanyaan penting di dalam menempuh studi PhD. Nah, ada satu cerita unik sebetulnya ketika saya melakukan exchange di University of Salford. Jadi saat itu saya adalah satu-satunya mahasiswa S2 di dalam satu ruangan kerja gitu ya, di mana semua orang di dalam ruangan itu notabene adalah PhD student. Sehingga kami berinteraksi, kami berteman, sering ngobrol dan sebagainya. Ada salah satu teman PhD student yang dia berasal dari salah satu negara di Asia Selatan. Beliau sedang mengambil S3 saat itu, bidangnya kontrol. Saya tanya, kenapa kamu ngambil S3 gitu? Karena sebelumnya dia cerita tentang pengalaman kerjanya, dia sebelumnya bekerja di sini, pekerjaannya seperti apa, tampaknya sudah bagus gitu pekerjaannya, sudah ya fixed term gitu ya, permanent employee lah. Lalu dia bilang sama saya waktu itu, ketika saya tanya kenapa kamu mau PhD dan kamu biaya sendiri gitu, sekolah PhD di UK biaya sendiri itu nggak murah. Kemudian dia bilang, karena saya ingin meningkatkan karir. Nah, saat itu saya termenung. PhD meningkatkan karir. Pikiran pendek saya sebagai mahasiswa S2 dari Indonesia saat itu, kok bisa? Karena saya pikir PhD adalah untuk misalnya kalian pulang ke negara kalian, kemudian kalian jadi dosen, atau kalian menjadi peneliti di institusi penelitian, atau misalnya kalian memang ingin mengejar postdoktoral, atau mencari tenure track. Jadi lulus PhD untuk mengejar karir tampaknya kayak nggak masuk akal di pikiran saya saat itu ya. Memang terlalu pendek. Tapi semakin saya kesini, semakin saya tahu bagaimana peluang-peluang yang muncul bagi lulusan PhD, saya semakin yakin bahwa PhD itu bisa untuk mengejar karir. Jadi PhD bukan hanya untuk orang-orang yang suka akademik gitu. Maka di M2 nih, misalnya pengembangan karir, itu sangat-sangat mungkin. Walaupun untuk di Indonesia mungkin masih terbatas. Tapi di luar negeri, di Eropa, Amerika, dan sebagainya sangat-sangat mungkin gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu kenapa di Denmark gitu kan? Kenapa harus memilih negara Denmark? Kalau teman-teman lihat di gambar ini, menurut teman-teman gambar apa ini? Baik, jadi ini adalah gambar loudspeaker yang dibuat oleh salah satu perusahaan yang ada di Denmark dan termasuk perusahaan pionir di bidang loudspeaker, kemudian headphones dan barang-barang semacam itu ya. Apa sih nama perusahaannya? Mungkin teman-teman pernah dengar, terutama teman-teman yang memang menyukai tentang audio dan sebagainya, itu Bang & Olufsen. Merupakan salah satu perusahaan ya di bidang produk audio yang memang menciptakan barang-barang yang berkualitas dari sisi material dan juga dari sisi kualitas suaranya. Excellent. Juga selain itu, yang unik dari dia adalah menciptakan satu produk yang stylish gitu dan bentuknya nggak umum. Nah, ini salah satu keunikan. Nah, itulah salah satu alasan mengapa Denmark menjadi negara yang menarik bagi saya karena banyak sekali perusahaan-perusahaan pionir, terutama di bidang audio, sound quality dan sebagainya, yang bisa menjadi peluang saya bagi berkarya atau menerapkan apa yang saya pelajari atau bahkan mungkin belajar lebih jauh mengenai bidang yang saya tekuni. Di Denmark banyak sekali perusahaan lain yang bergerak di bidang yang mirip ya. Dari bidang produk audio seperti loudspeaker, headphones, ada juga yang berupa produk hearing aids, yaitu alat bantu dengar bagi penderitanya. Mungkin salah satu yang teman-teman pernah dengar adalah Jabra misalnya, yaitu headphones ya. Perusahaan yang mengeluarkan headphones dan sekarang mulai beralih atau menambahkan produknya kepada kamera untuk video streaming dan telemeeting. Lalu ada perusahaan lain yang terkenal misal Oticon, lalu Brüel & Kjær yang memang merupakan perusahaan-perusahaan pionir di bidangnya masing-masing. Hal inilah yang menjadi alasan saya kenapa Denmark menjadi negara yang cukup menarik bagi saya untuk melanjutkan studi S3. Oke,
Kalau tadi kita sempat menyinggung kan, katanya kalau lulus PhD masih bisa masuk ke industri. Seperti apa sih peluangnya? Saya tampilkan beberapa contoh untuk di bidang saya sendiri. Misalnya Adobe, dia membuka peluang research scientist intern di perusahaan ya di Amerika dan dibuka untuk semua cabang. Yaitu saat ini sedang menempuh PhD, misalnya teman-teman bisa lihat bidangnya computer science atau related fields, bahkan undergraduates can also apply the position gitu. Lalu yang kedua misalnya Huawei, mereka membuka untuk peluang menjadi research scientist di video semantic retrieval untuk tim R&D-nya di Amsterdam. Lalu ada multimedia research scientist yang dibuka oleh ByteDance. Kalau teman-teman belum tahu, ByteDance ini adalah perusahaan yang salah satu produknya adalah TikTok. Lalu ada researcher di Microsoft misalnya, dan juga principal scientist video coding high level syntax di Nokia. Emang Nokia masih ada? Ada. Dan mereka sekarang merambah ke dunia baru yang itu augmented reality dan seterusnya. Pertanyaan kedua, selain kenapa sih di Denmark, yaitu kenapa sih kampus di TU yang dipilih? Nah, di TU itu kalau di Denmark seperti universitas tekniknya lah ya, atau institut tekniknya Denmark gitu. Ya, semacam ITB, ITS yang ada di Indonesia. Nah, maka di TU jadi salah satu pilihan saya ketika apply aplikasi. Bukan berarti satu-satunya yang saya apply, tapi adalah salah satu yang saya apply di antara list saya yang saya kirimkan aplikasinya itu ke berbagai negara. Nah, kenapa di TU? Tentu saja track record. Salah satunya adalah bidang yang saya tekuni cukup baik di DTU, bahkan termasuk yang world class ya untuk bidang tersebut, yaitu akustik dan audio. Mereka memiliki fasilitas, misalnya fasilitas yang saya tampilkan ini adalah fasilitas anechoic chamber yang didesain untuk mensimulasikan kondisi medan bunyi tanpa gema atau tanpa pantulan, sehingga kalau kita mengeluarkan sumber suara di dalam ruang ini, maka kita tidak akan mendengar lagi suara pantul. Suara pantul itu apa? Misalnya kita ngomong A, suara itu sebetulnya tidak langsung ke telinga kita saja. Ada komponen suara yang langsung ke telinga kita, ada yang memantul dulu ke tembok, lalu ke telinga kita, dan banyak sekali interaksinya. Ada yang pantulannya sekali, ada yang 2 kali, dan seterusnya. Karena suaranya itu menyebar gitu. Nah, fasilitas ini juga research-nya, kemudian track record research-nya itu sangat bagus, sehingga sangat menjadi idaman saya untuk masuk menjadi salah satu bagian dari institusi yang memiliki track record riset di bidang yang saya tekuni dengan cukup baik. Lalu Indonesia ada nggak? Nah, bukan berarti Indonesia nggak ada. Ruang ini, anechoic chamber, itu sudah ada juga didirikan, terakhir adalah di ITB. Dan ketika saya menjalani studi S2, saya sudah menggunakan ruang tersebut di ITB bersama dengan rekan-rekan untuk melakukan berbagai macam pengukuran, belajar beda-beda metode, dan seterusnya. Dan sangat fun gitu. Mungkin memang ada beberapa fasilitas tambahan yang belum dimiliki oleh ITB atau mungkin institusi lain di Indonesia. Ruang semacam ini juga ada di institusi riset lain seperti LIPI atau universitas lain yang mungkin dengan skala yang lebih kecil atau dengan kualitas range yang lebih sedikit lebih rendah gitu. Tapi tetap kita punya. Lalu yang berikutnya alasannya kenapa DTU? DTU adalah menurut saya ya, Deep Tech Company Oriented University. Jadi universitas yang memang berorientasi kepada perusahaan yang di bidang teknik gitu. Nah, kalau kita lihat dari data ini, atau hanya cuplikan saja, di DTU ada suatu lahan yang disebut DTU Science Park. Terdapat 290 company yang berbasis di DTU dan DTU Science Park. Bisa dibayangkan, company berbasis di universitas. Sebuah kedekatan yang sangat didamba-dambakan oleh kita semua. Ya nggak sih? Universitas melakukan riset, industri melakukan hilirisasi atau komersialisasi. Ini adalah dua hubungan yang sangat baik gitu.
Oleh karena itu, di DTU banyak sekali proyek-proyek PhD yang memang terkait dengan satu atau lebih company yang ada di Denmark atau bahkan yang berbasis di area DTU gitu. Bahkan Siemens misalnya, Siemens memiliki kantor di area DTU, di dalam DTU itu sendiri. Sehingga banyak proyek yang bisa tumbuh, misalnya membuat proposal, oh ada grant dari EU, lalu kita mau buat proposal yuk, oh undang nih dari perusahaan ini nih, mereka relate sama ide proposal kita, ya udah diundang, mereka jadi penulis. Gimana outputnya? Ya udah kita masukkan saja berapa orang PhD yang kita gaji gitu. Nah, maka mereka di dalam proposal itu masukkan PhD, ketika proposalnya goal, mereka akan membuka lowongan PhD. Nah, inilah salah satu keunikan melakukan studi PhD di Denmark. Gitu. Sedikit ringkasan ya, jadi apa sebetulnya tips memilih lokasi studi gitu. Yang pertama adalah ketahuilah minat kita, apakah track record kita sudah sesuai dengan minat tersebut. Misalnya kita bilang kita berminat nih di bidang akustika misalnya, tapi track record kita nggak ada yang terkait dengan akustika. Maka ketika kita meng-apply posisi untuk mendapatkan PhD itu akan agak susah. Katanya kamu apply untuk posisi di bidang akustika, kok track recordmu semuanya bidangnya lain gitu. Nah, ini suatu hal yang irrelevan dan kita semua tahu itu ya. Maka minimal tunjukkan bahwa ada track record kita misalnya menjadi teaching assistant di bidang untuk pelajaran atau mata kuliah akustika, atau misalnya kita pernah mendapatkan hibah proposal riset mahasiswa, pernah misalnya mendapatkan melakukan publikasi ilmiah walaupun conference di bidang riset yang kita apply saat itu. Minimal ada gitu. Jangan sampai tidak ada. Kemudian cari supervisor di bidang yang akan kita tekuni. Kita harus cari dulu nih supervisornya kira-kira yang bidangnya sesuai keinginan kita itu siapa ya. Lalu institusinya apa. Lalu seperti apa track recordnya. Apakah beliau itu aktif publikasi, atau aktif mendapatkan dana, atau misalnya aktif mengeluarkan paten dan sebagainya. Ini sangat penting karena bagaimanapun PhD itu adalah perjalanan akademi. Kita ingin belajar bagaimana kita bisa menulis sesuatu, kita bisa mempublikasikan sesuatu secara saintifik, secara ilmiah. Nah, ini adalah momen yang baik bagi kita untuk belajar, mendapatkan guru terbaik, dan mendapatkan mentor yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Lalu yang ketiga, labnya cukup produktif nggak gitu. Apakah beliau ini hanya memiliki 1-2 students, atau beliau ini memang punya lab sendiri yang beliau memanage banyak sekali PhD student atau minimal 5 gitu ya. Dan bagaimana ketika beliau memanage lab tersebut? Apakah setiap tahun selalu ada kenaikan, selalu ada project yang bagus gitu? Bagaimana dengan studentnya? Seperti apa kualitas publikasi papernya dari studentnya? Lalu yang keempat, kita bersedia nggak untuk tinggal di negara tersebut? Ini tampaknya remeh, tapi ini penting. Jadi yang pertama adalah bahasa. Belum tentu semua negara yang kita ingin tinggali itu memiliki bahasa utama bahasa Inggris. Nah, apakah kita siap untuk berkomunikasi dengan non-bahasa Inggris? Apakah mereka siap untuk berkomunikasi dengan non-bahasa Inggris? Misalnya kita ke Korea, mungkin ada program bahasa ya, jika kita dapat beasiswa dari KGSP misalnya. Katanya namanya sudah berubah sekarang, saya kurang tahu. Nah, mungkin ada program bahasa yang bisa membuat kita lebih beradaptasi, atau Jepang, atau China, Hong Kong, dan sebagainya. Bisa jadi akan ada selalu language barrier. Bahkan ketika kita pergi ke negara yang notabene bahasa Inggris, pasti ada language barrier antara kita dengan orang aslinya gitu. Karena mungkin bahasa Inggris kita tidak sebagus mereka, atau aksennya berbeda total gitu, sehingga kita harus membiasakan diri dari awal lagi. Untuk Denmark misalnya, orang Denmark itu pandai berbahasa Inggris. English Proficiency Index-nya itu nomor 2 setelah Belanda. Jadi minimal kalau kita nyasar di bus atau di mana, kita bisa nanya orang dan orang itu mau jawab dan bisa jawab. Tapi mereka di dalam kehidupan sosial, mereka masih tetap prefer untuk berbicara bahasa Danish.
Berbeda lagi dengan Finland misalnya. Finland lebih terbuka lagi untuk kehidupan umum di kantor atau di universitas. Mereka sudah biasa sekali berbicara dengan bahasa Inggris. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Lalu yang kedua adalah iklim. Siap tidak kita tinggal di negara 4 musim? Kalau kita tidak siap, ya jangan cari negara yang 4 musim, cari negara yang 2 musim gitu ya. Misalnya ke Uni Emirat Arab atau ke Arab Saudi gitu kan. Tapi kalau kita siap dan kita memang ingin gitu ya, tinggal di negara 4 musim ada saljunya. Why not? Lalu yang berikutnya, kehidupan sosial, biaya hidup, seberapa mahal, kesehatan, seberapa terjamin, karena ini penting. Transportasi, seberapa bagus, karena ini juga sangat penting. Akses gitu ya, misalnya kalau kita berkeluarga, negara ini menyediakan nggak akses stroller, misalnya untuk bawa bayi gitu. Untuk naik turun ke kereta, ke lift, ke kereta underground misalnya, apakah ada lift gitu. Nah, ini cukup penting bagi beberapa orang. Lalu, seberapa mudah kita refreshing, piknik, traveling gitu ya. Untuk Denmark termasuk negara bahagia ya di dunia. Dan negara Skandinavia lain termasuk negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi di dunia. Banyak faktornya, tidak bisa bilang hanya karena dia refreshing gitu ya. Tapi mungkin artinya cukup mudah bagi warga negara tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan. Misalnya mereka cuma pergi keluar, banyak taman, kemudian pergi keluar dengan anaknya, sudah bahagia gitu. Mudah untuk menciptakan kebahagiaan. Setidaknya itu yang saya rasakan selama ada di Denmark ini. Lalu kita ingin keluar negeri misalnya seberapa mudah. Kita suka negara Eropa. Kalau kita tinggalnya di Australia atau di US, tapi kita sukanya negara-negara klasik artistik seperti di Eropa, jauh kalau kita mau refreshing kan, maka pilih negara Eropa gitu. Ya, ini juga penting karena refreshing, piknik itu penting bagi seorang PhD student. Lalu yang terakhir, setelah lulus mau apa? Gitu. Ini perlu dipikirkan juga. Oke, jadi kira-kira itu dulu yang akan saya share untuk kesempatan kali ini. Jadi lain kali kita akan lanjutkan lagi mengenai tentang project funding untuk mendapatkan PhD di Denmark. Kalau kalian ingin lihat lebih lanjut tentang videonya, silakan di subscribe dan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar apa menurut kalian yang paling unik dari studi di Denmark atau apa yang menurut kalian paling penting untuk melakukan PhD. Jika kalian ingin bertanya, silakan reach out saya di YouTube channel di kolom komentar atau mungkin melalui Instagram yang biasa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau diskusi teman-teman itu di Instagram. Terima kasih atas perhatian teman-teman sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.